dan mengetuk cermin keretanya pada bahagian belakang. Insiden itu menyebabkan Syafiq terkejut dan memberhentikan kenderaan. Wait. Yang saya heran, dua orang lelaki ini kenapa bisa tahu kalau ini adalah kereta dari Syafiq Rahim, geng? Hah? Case macam ini kalau zaman dulu biasanya case boki, tapi zaman sekarang boki di Malaysia sudah tak ada. Mungkin ada tapi tak sebesar macam zaman dulu. Aku nggak tahu, geng, boki itu apa ya? Boki itu perjudian atau pengatur perlawanan. Nah, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Berbicara tentang kesehatan, ternyata sekarang ada satu lagi daftar yang sedang tidak baik-baik saja kali ini, geng ya. Kalau kemarin kita mendengar ada Akhir Rashid ya, terkena cota, terkena samun ya. Lalu beberapa hari kemudian ada Faisal Halim terkena Simba Asid, dan sekarang ada pemain senior yaitu Syafiq Rahim, geng. Waduh, ini sebenarnya ada apa sih? Ada apa sih, geng? Ya kan? Seolah-olah ini memang sudah terstruktur, sudah terencana, geng. Ya. Dan kabar ini saya dapatkan ya beberapa jam yang lalu, ada ramai sekali kawan-kawan ya yang mengirim berita ini di DM Instagram, geng ya. Contohnya seperti ini. Salam Wak, kali ini mobil Syafiq Rahim pula kena sarang oleh dua individu bermotosikal lagi ya. Tak sangka saya pula kena attack berdekatan pusat latihan JDT. Zaman kami kena berjaga-jaga. Waduh, ini ya, gila betul, ini mobil atau kereta dari Syafiq Rahim ya. Ini macam seperti apa ya, mengirimkan pesan ya, amaran ya kan. Gila betul ya. Aku nggak habis pikir ya, karena setahu saya Syafiq Rahim ini sudah bersara di skuad kebangsaan, tapi ternyata masih kena juga, geng. Syafiq Rahim pula sasaran. Beliau didatangi dua lelaki dan mengetuk cermin kereta beliau dengan tukul. Allah, satu laporan polisi telah dibuat di IPD Johor Bahru Selatan, geng. Waduh, lepas Ahyar, lepas itu Faisal Halim, sekarang Syafiq Rahim. Aku agak risau nih, sebenarnya ada apa, geng, ini, geng ya. Apa yang terjadi di Malaysia sekarang, terutama untuk para player bola sepak, sepertinya sekarang tidak aman-aman saja, sedang tidak baik-baik saja, geng. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, seperti biasanya, geng, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat ya, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Oke, lanjut lagi, geng ya. Tidak hanya itu, ada ramai sekali yang memberikan saya kabar ya. Dan kali ini ada kawan kita ya. Memang sengaja saya berikan namanya, takutnya menjaga privasi juga lah ya. Wah, ini berita terbaru, kereta Syafiq Rahim dipecah. Nah ini, astagfirullah, ada apa ini? Ada apa sebenarnya ya? Tak tahu lawak, merinding aku dengar berita macam ini. Gila betul, seolah-olah ada mafia sesang perhati player-player bola. Suspek sudah tertangkap, tapi ini masih ada lagi. Belum. Suspek hanya di soal siasat. Ini yang saya maksud adalah suspek dari Faisal Halim ya. Dan kawan saya ini berkomentar, tapi bukan pelaku sebenar. Suspek ditangkap itu hanya soal siasat. Belum benar itu orang pelaku atau bukan. PDRM masih mencari pelaku sebenar ya. Case Faisal Halim belum selesai, malam ini Syafiq Rahim kena pula. Nah itu dia ya. Itulah, kiranya siapa ya di balik ini semua? Saya bertanya seperti itu, geng. Tak tahu lawak. Case macam ini kalau zaman dulu biasanya case boki, tapi zaman sekarang boki di Malaysia sudah tak ada. Mungkin ada tapi tak sebesar macam zaman dulu. Aku nggak tahu, geng, boki itu apa ya. Boki itu perjudian atau pengatur perlawanan. Nah, tapi kenapa baru sekarang geraknya ya kan? Tapi PDRM udah keluar pernyataan semalam, yang case Faisal Halim sama Akhir itu bukan motif boki. Lalu motif apa, geng? Dan akhirnya ya, JDT sudah mengeluarkan statement nih, geng. Nah, statementnya seperti ini ya. Klub bola sepak Johor Darul Takzim risau dengan insiden yang melibatkan Syafiq Rahim, di mana kereta beliau telah diserang berhampiran pusat latihan JDT malam tadi. Kami menggesa polisi Diraja Malaysia menyiasatkan perkara ini dengan segera. Insiden itu bersama dengan serangan ke atas Akhir Rashid dan Faisal Halim baru-baru ini.
tidak mempunyai tempat dalam dunia bola sepak disebabkan case-case terkini. JDT telah meningkatkan lagi keselamatan para pemain kami sebagai langkah berjaga-jaga. Kami juga telah menasihatkan para pemain kami untuk berhati-hati dengan persekitaran dan hantaran-hantaran mereka pada media sosial pada setiap masa. Nah ini ya, jadi para pemain memang harus perlu dinasihatkan agar untuk saat ini harus kena berhati-hati, geng ya. Apa dah jadilah, geng. Ya, ada apa ini? Aku jadi ikut risau juga ya. Jangan-jangan selepas Syafiq Rahim ini ada lagi nih, geng ya. Takutnya seperti itu. Jadi mungkin untuk semua player bola sepak ya, terutama di Malaysia, ternyata tidak hanya skuad kebangsaan saja, tetapi mungkin yang sudah bersara atau mungkin masih aktif dalam dunia bola sepak mungkin harus berhati-hati, geng ya. Dan oke, ini dia satu berita yang saya lihat dari Buletin TV3, geng. Kita lihat sama-sama ya seperti apa beritanya. Selepas digemparkan dengan insiden jenayah menimpa 2 tonggak harimau Malaya, kali ini giliran bekas pemain kebangsaan yang juga pemain tengah Johor Darul Takzim JDT, Syafiq Rahim pula diserang 2 lelaki bermotosikal kira-kira jam 10 malam tadi. Sama ini, geng, penyerangnya. 2 lelaki bermotosikal, tetapi ini mungkin beda orang ya. Tetapi cara mereka ini sama ini. 2 orang lelaki bermotosikal. Sama ya dengan apa yang terjadi dengan Faisal Halim ini ya. 2 orang lelaki bermotosikal juga. Salinan laporan polis yang tular di media sosial. Nah, ini Syafiq diserang ketika berada di Jalan Gelam menuju Pantai Lido sebaik selesai mengambil barangan pribadinya di pusat latihan JDT. Jelasnya salah seorang penyerang bertindak mengeluarkan tukul besi dan mengetuk cermin keretanya pada bahagian belakang. Insiden itu menyebabkan Syafiq terkejut dan memberhentikan kenderaan. Wait. Yang saya heran, 2 orang lelaki ini kenapa bisa tahu kalau ini adalah kereta dari Syafiq Rahim, geng? Hah? Dari mana ceritanya 2 orang lelaki ini tahu kalau ini adalah kereta dari Syafiq Rahim? Atau mungkin mereka sebelumnya mengintai dulu mungkin ya? Waduh, seram juga kalau seperti ini, geng. Lelaki yang tidak dikenali itu turut menunjukkan tukul besi ke arah Syafiq. Syafiq kemudian mengundurkan kereta dan meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Balai Polis Lakin untuk membuat laporan polis. Waduh. Kejadian berkenaan disahkan oleh Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Raub Selamat. Kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan pihak polis sedang mengesan suspek yang terlibat. Nah, gila betul, geng. Dalam pada itu, Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT mempertingkatkan keselamatan pemain sebagai langkah berjaga-jaga susulan insiden yang menimpa beberapa pemain tempatan kebelakangan ini. Ketua Pegawai Eksekutif Alstead Edwards berkata JDT menzahirkan kebimbangan atas insiden membabitkan pemain mereka Syafiq Rahim yang diserang berhampiran pusat latihan JDT semalam. Pengurusan JDT juga menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menyiasat kejadian itu dengan segera. Gila. Pemain JDT turut dinasihatkan agar lebih berhati-hati dengan persekitaran selain hantaran di media sosial pada setiap masa. Ya, ini yang kita baca tadi, geng ya. Jadi, geng ya, yang gak habis saya pikir dari mana mereka tahu kalau itu adalah kereta dari Syafiq Rahim, ya kan? Diketuk dengan pemukul besi ya kacanya dan sempat mengancam pemukul besi itu ke arah Syafiq Rahim. Ini gila sih ya. Nasib baik ini Syafiq Rahim nggak apa-apa, tapi takutnya nanti suatu saat akan seperti itu lagi karena ini pelakunya belum tertangkap, geng. Ya kan, mereka tidak akan pernah puas sampai menimbulkan Syafiq Rahim cedera. Ya kan? Aduh, ngeri betul ini, geng, lama-lama, geng ya. Dan ini juga ada lagi, geng ya. Kawan-kawan ini dah dari semalam ini, geng ya. Nah, ini ya, banyak sekali ya, ramai sekali kawan-kawan yang mengirimkan berita seperti ini. Awalnya mengirimkan berita tentang Faisal Halim, ya kan? Tapi semalam sekitar jam 11 malam, selepas akhir rasid Faisal Halim, kini Syafiq Rahim pula jadi sasaran. Info terbaru, Wak. Astagfirullah, ada apa ini, geng ya? Katanya Syafiq Rahim pula diserang 2 orang yang tidak dikenali menaiki motosikal. Ya, lagi-lagi 2 orang tidak dikenali menaiki motosikal, ya. Sama ini caranya dengan yang terjadi oleh Faisal Halim, ya. 2 orang menaiki motosikal, ya, basuh asid kepada Faisal Halim. Entahlah, risau game Jumat nih, tak sampai sebulan dah 3 case. Mungkin boleh tunggu dulu, Coach. Game untuk keselamatan player, takut ada sesuatu tak diingini Jumat ini. Nah, itu dia, geng. Saya akhirnya juga berpikir ke situ, ya.
apakah memang ada hubungannya dengan Piala Sumbangsih ini? Tapi kalau berhubungan dengan Piala Sumbangsih, mestinya akhir tidak ada hubungannya dengan ini, geng. Karena akhir kan sekarang ada di Terengganu. Kalau Faisal Halim ada di Selangor, oke lah, ya, berhubungan dengan Piala Sumbangsih. Lalu ada juga Syafiq Rahim, ya, dia juga masih ada di skuad JDT, juga ada hubungannya dengan Piala Sumbangsih. Tapi kalau akhir, apa hubungannya dengan Piala Sumbangsih, geng? Dan akhirnya aku juga berpikir seperti itu. Apa jangan-jangan dikarenakan adanya game Piala Sumbangsih itu? Wah, ini aku risau, geng. Takutnya setelah saya buat video ini akan ada lagi kejadian yang sama, geng, yang menimpa player-player bola sepak, entah itu mungkin Selangor atau JDT. Gimana, geng? Menurut komentar kalian? Boleh komen di ruang komentar, geng, ya. Risau nih, ya. Setahu saya Malaysia itu negaranya aman-aman aja, ya. Kenapa sekarang jadi seperti ini, terutama untuk player bola sepak, ya? Aduh, apakah mungkin karena mafia, pengatur skor, boki, atau memang ada segelintir fans yang memang tidak senang, ya? I don't know, geng. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala saya, ya kan? Kalau kemarin akhir adalah player label berskuad kebangsaan, juga dengan Faisal Halim, ya kan, player skuad kebangsaan. Syafiq Rahim, iya memang beliau adalah player skuad kebangsaan, tapi kan sudah bersara, sudah tidak bermain untuk Harimau Malaya. Kok masih kena juga? Berarti bukan karena pertandingan yang akan dilakukan oleh game Harimau Malaya bulan depan, ya. Tetapi ada lagi nih, apakah jangan-jangan Piala Sumbangsih atau apa, ya? Aduh. Saya berdoa semoga baik-baik saja, geng, terutama untuk semua all player bola sepak ini di Malaysia. Dan untuk Syafiq Rahim, mungkin untuk sekarang karena berjaga-jaga harus hati-hati, ya. Dan tidak hanya Syafiq Rahim, tapi untuk semua player saya harap semuanya harus berhati-hati, ya. Setidaknya kalau memang tidak sempat untuk menyewa bodyguard, setidaknya ada senjata lah. Kalian siap senjata, entah itu mungkin pemukul atau apa, untuk menjaga diri mungkin, ya, seperti itu, ya. Oke, geng, gimana untuk kalian? Boleh komen di ruang komentar, ya. Dan sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah datang, sudah hadir, sudah lihat di video saya sampai akhir, ya. Dan saya minta maaf mungkin kalau apabila ada teori-teori saya yang mungkin agak sedikit liar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan bermaksud ingin menghasut, tetapi ini adalah salah satu ketakutan saya, ya. Makanya saya florkan kepada kawan-kawan ini, ya. Jadi maaf kalau saya berteori agak liar, ya. Saya minta maaf juga, geng, ya. Dan seperti biasanya, geng, ya, jangan lupa kasih kabar saya video-video terbaru, link-link terbaru, ya, di DM Instagram. Kita diskusi sama-sama. Saya akan coba untuk mereview, ya, di next video selanjutnya melalui DM Instagram, ya. Dan akhirnya saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, Re. Ada apa ini? Apa dah jadi ini?